Baik anak-anakku, mari kita mulai dengan bagaimana memberikan nama pada senyawa benzena. Tata nama senyawa benzena secara umum dalam sistem tata penamaan IUPAC yaitu penamaan yang telah disepakati secara internasional. Cincin benzen dianggap sebagai induk sama seperti rantai terpanjang dalam alkana. Jadi cincin benzen ini nanti sebagai induk ya. Kemudian yang ada di tepi-tepinya ini nanti dianggap sebagai cabangnya. Gugus alkil, halogen atau nitro yang terikat pada cincin benzena dinamai dalam bentuk awalan pada benzen. Misalnya nih ada gugus alkil CH3, maka namanya nanti metil benzena atau toluena secara umum. Contohnya halogen itu contohnya Cl. Cl diberikan namanya di awal klorobenzena. Ataupun ini nitro disebutkan terlebih dahulu namanya menjadi nitrobenzena. Namun demikian banyak turunan benzen yang mempunyai nama khusus yang lebih lazim digunakan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada benzen dan CH3, dia diberi nama toluena. Nah, kemudian benzen dengan posisi para toluena, dia dinamakan parasilena. Kemudian benzen dengan ikatan rangkap etena digabung dalam benzen, dia dinamakan stirena. Kemudian benzen dengan gugus amida, dia dinamakan anilina atau anilin. Kemudian benzen dengan gugus amida dan keton, dia dinamakan asetanilida. Nah, ini dia. Gugus benzen dengan OH dia diberi nama fenol. Gugus benzen dengan COOH diberi nama asam benzoat. Ini merupakan bagian dari struktur asam karboksilat hanya sebagai asam. Kemudian COO benzoat bergabung dengan benzen jadi benzoat. Kemudian benzil alkohol karena di sini ada OH. Kemudian acetofenon, di sini ada gugus ketonnya. Kemudian benzofenon, berarti ada dua benzena yang terikat oleh gugus keton. Gugus bervalensi bertangan satu atau gugus bervalensi bertangan satu yang diturunkan dari benzen disebut gugus fenil. Jadi kalau ada C6H5 itu dinamakan gugus fenil. Nah, sedangkan gugus yang diturunkan dari toluen tadi C6H5CH3, jadi ada gugus benzen terus ada CH3-nya disebut gugus benzil, dinamakan gugus benzil. Contohnya seperti ini. Nah, ini dinamakan gugus fenil. Kemudian karena dia punya klorida, dia jadi dinamakan fenil klorida. Ini kalau kita menggunakan prinsip fenil atau benzil ya. Kemudian yang ini dinamakan benzil. Kenapa? Karena ini ada benzen dan ada toluena yang kehilangan 1H. CH3-nya kehilangan 1H, dia dinamakan benzil. Sedangkan fenil adalah gugus benzen yang tidak punya C lagi di sebagai cabangnya. Jadi dia bisa dimasukin langsung gugus yang lain selain alkil. Nah, kalau benzil ini sampingnya ada kloridanya namanya jadi benzil klorida. Ini sampai sini dinamakan benzil klorida. Sedangkan ini karena tidak ada CH2-nya maka fenil klorida. Nah, ini struktur-struktur dalam bentuk fenil, benzil. Nah, kalau benzil hanya masih ada 2. Nah, kalau benzal hanya tinggal 1. Nah, kalau benzo sudah tidak punya H lagi. Nah, sekarang kalau tolil berarti dia C yang nggak punya H lagi, terus sampingnya ada CH3. Oke, kita lanjutkan. Jika terdapat 2 substituen. Nah, 2 substituen artinya 2 cabang. Posisi substituen dinyatakan dengan awalan orto, meta, atau para.
awalan orto untuk posisi substituen pada atom C nomor 1, 2, meta untuk posisi 1, 3, dan para untuk posisi 1, 4. Nah, ini adalah posisi orto karena letaknya di nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan ini posisi meta karena letaknya di nomor 1 dan nomor 3. Nah, yang terakhir ini adalah BR dalam posisi para karena letaknya nomor 1 dan nomor 4. Untuk menamainya bisa dengan angka ataupun dikasih lambang O untuk orto, M untuk meta, P untuk para. Nah, bagaimana jika yang mengikat adalah dua unsur yang berbeda? Nah, kalau ada dua unsur yang berbeda, kita ikuti nanti namanya ada prioritas. Ada prioritas siapa yang menjadi gugus induk, ya. Terus kemudian siapa yang berperan sebagai cabang atau substituen cabang. Jika terdapat 3 substituen atau lebih pada sebuah cincin benzen, maka sistem orto, meta, dan para tidak dapat diterapkan lagi. Dalam hal seperti ini, posisi substituen dinyatakan dengan angka. Nah, pertanyaannya adalah kita akan menentukan bagaimana cara menentukan benzena induknya yang akan menjadi istilahnya gugus fungsinya. Nah, kita ikuti prioritas yang ada di sini. Ya, ada COOH, SO3H, CHO, CN, OH, NH2, R, NO2, dan X. Nah, semakin ke sini, maka dia semakin menjadi prioritas menjadi induknya yang disebutkan pada akhir dalam sebuah nama dari benzena. Mari kita ikuti contoh berikut ini. Di sini ada cincin benzen. Nah, sebelum ke sini penamaan urutan prioritas penomoran disusun menurut abjad. Di sini ada 3 cabang yang sama, yaitu CH3, CH3, dan CH3. Nah, yang ini kita beri nomor 1, 2, 3, dan 4. Maka namanya adalah 1, 2, 4 trimetil. Kenapa trimetil? Karena metilnya ada 3, benzena. 1, 2, 4 trimetil benzena. Nah, bagaimana dengan ini yang punya gugus yang berbeda atau cabang yang berbeda? Maka kita menamainya toluena atau R, kita namai sebagai gugus induknya. Jadi kalau gugus induk selalu diberikan nomor sebagai nomor 1, ya. Berarti nomor 1, 2, 3, 4. Karena ini gugus induk, maka dia tidak disebutkan satunya karena dia nanti disebutkan di belakang. Karena di sini ada CH3 alkil, dalam hal ini metil, maka kita menyebutnya 2 metil. Kemudian yang keempat ini ada etil, maka namanya jadi 4 etil 2 metil toluena. Ingat, yang menjadi gugus induk adalah yang ini, gitu ya. Nah, contoh yang berikutnya 35 diklorotoluena. Nah, berarti ini kloro itu dilambangkan dia sebagai halogen yang biasa dilambangkan dengan X. Sedangkan CH3 itu adalah R atau alkil. Nah, ternyata alkil letaknya lebih kiri daripada X, maka alkil yang menjadi induknya. Nah, karena alkil yang menjadi induknya, maka kloro menjadi cabangnya. Kloro ada di nomor 3 dan di nomor 5. Jadi namanya 3,5, nomor 3 dan nomor 5 di kloro karena kloronya ada 2, toluena dari induknya. Yang terakhir adalah yang ini 1 selalu sebagai gugus gugus induk. Ini NO2, di sini R lebih dulu dari NO2 sehingga R menjadi induknya, R atau alkil. Nah, sekarang kita tandai dia sebagai induknya. Nah, kemudian dia punya cabang NO2, ada di nomor 2, ada di nomor 4 dan ada di nomor 6. Maka kita bisa menyebutnya
246, nomor 246 trinitro, ada 3 nitro, toluena. Jika cincin benzen terikat pada satu rantai alkana bergugus fungsi atau pada rantai alkana yang terdiri atas 7 atom karbon atau lebih, maka cincin benzen tersebut dianggap sebagai substituen atau cabang, bukan lagi sebagai induk. Contohnya ini. Nah, ini benzen. Ini gugus fungsi alkohol. Nah, oleh karena itu benzen di sini disebut sebagai cabang. Kalau dia sebagai cabang maka dia sebutkan namanya fenil. Nah, gugus fungsi nomor 1 yang berikatan dengan gugus fungsinya. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2 karena gugus fungsinya adalah alkohol. Kemudian jadi kita beri nama karena dia di nomor 2, 2 fenil ini diberi nama fenil 1 etanol, 1 etanol, eta karena C-nya ada 2. Nah, ini kalau dengan gugus fungsi. Nah, kalau dengan rantai C panjang, di sini tidak ada. Gitu ya, Nak ya. Di sini juga sama, ini sebagai fenil karena rantai utamanya dia punya ciri khas ini. Apa namanya? Rangkap 3. Begitu. Nah, sekarang yang ini, kenapa dia dinamakan benzil alkohol? Karena pada kondisi ini dia adalah kondisi benzil, bukan fenil ya. Maka namanya benzil, terus yang ini alkohol. Kemudian ini juga benzil karena posisinya sampai sini, klorida. Terus ini benzil amida.